Perkenalkan, saya Muhammad Falali dengan NIM 0555 saya berasal dari program studi sistem informasi. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan beberapa kode di JFS. Pertama-tama kita mengenal ini untuk mulai dari import Java terkecil. Fungsi dari ini adalah untuk mengimport seluruh kelas di dalam paket Java.util. Untuk agency list dan queue and link list untuk antrian DFS. Untuk antrian DFS. Untuk kelas graf DFS ini ya ini kita menjadi DFS ini ya. Fungsinya untuk mendefinisikan customer program. Di dalamnya didefinisikan data graf, metode untuk membangun graf, fungsi DBS dan main untuk menjalankannya. Kita akan beralih ke static string name untuk A1 dan seterusnya sampai A8. Fungsinya adalah untuk nama label tiap node, indeks array dari 0 sampai 7, mempresentasikan node A1 sampai A8. Satu in atau value ini fungsinya untuk nilai yang tersimpan di tiap node sejajar dengan index names. Contoh value static ini untuk fungsinya struktur agency list untuk menyimpan graf quick static void graph. Fungsinya inisialisasi struktur data graph, membuat edge sebagai list kosong untuk 8 node. Ini kan new array. Nah, ini untuk saja. Menambahkan edge. Menjelaskan static void edge in view, inti. Fungsinya adalah untuk menambahkan koneksi antara node 2 dan node 3. Dan sebaliknya juga, karena kegiatan ini karena graf tak berarah, kita memasukkan F karena masukkan V ke tangga U dan U ke tangga T. Ini untuk variabelnya, jadi perolehan ini untuk variabel. Untuk visit ini menandai node yang sudah dikunjungi untuk menghindari loop atau kunjungan berulang. Untuk parent, menyimpan parent dari setiap node dalam tree DBS dan berguna untuk membangun jalur dari start ke target. Untuk visit order itu diperuntukkan untuk menyimpan urutan node yang dikunjungi atau untuk view data. Untuk perolehan untuk menggunakan eksplorasi lebih jauh ketika target sudah ditemukan atau stop. Nah, kita akan lanjutkan ke with DNS. Fungsinya deploy master, inisialisasi si parent isi satu. Fungsinya ini adalah untuk mengimplementasikan DFS recursive atau for algorithm.
Contoh kerjanya adalah jika poultry atau sama dengan tree, maka langsung return atau stop eksplorasi. Tandai view sebagai visit. Tambahkan shoot ke visit order, cetak visit name, value, terus nilai. Untuk public static in index of value, fungsinya adalah untuk mencari indeks node yang memiliki nilai sama dengan val atau value. Mengembalikan satu jika tidak ada. Untuk public static void main string out, fungsinya positif awalnya ini seperti program. Kita akan memanggil pertama-tama untuk ini build graph. Ini adalah untuk fungsinya untuk membuat graph. Kita akan set start sama dengan 0. Jadi kita mulai dari 0 node A1. Set target dengan tambahkan itu cetak visitor, dapatkan target indeks via indeks value target siapapun dan target indeks, dan datanya sama dengan bisa dipanggil build path dan cetak jalurnya. Kalau tidak temukan cetak pesan target mau seperti itu. Ini akan saya run. A1 aku apa respon A1 A2 adalah jadi seperti ini memudahkan. Tugas tadi ya ini untuk deklarasi tata node links nama untuk node graph A1 sampai dengan A8. Value sendiri adalah nilai yang tersimpan dalam setiap node. Misalnya 42 adalah target yang dicari, indeks 01, indeks 0 sampai A1, indeks 1 sampai A2. Artinya nah, untuk struktur graph atau agency static list integer list, fungsinya adalah menyimpan graph dalam bentuk list of list. Graph ini graph atau membuat row dan edge. Ini adalah membuat 8 list kosong untuk 8 node ini 8 node. Membuat hubungan antara node ke edge A1 terhubung ke A2 dan A3, A2 terhubung ke A4 dan A5. Static void edge maksudnya adalah untuk menambahkan edge dua arah, yaitu seperti U, FB, dan FB. Karena graph bersifat undirect atau tak berarah. Untuk yang ini mencari berdasarkan value, indeks of value. Jadi kita mencari value, cari indeks berdasarkan value. Ini fungsinya untuk mengembalikan indeks node yang memiliki nilai tertentu. Jika tidak ditemukan, return min 1. Jangan lupa titik. Untuk algoritmanya pakai ini public static void DFS in start in target value. Nah, parameternya adalah start start target node awal jarian dan target value yang jadi di teks.
Untuk perolehan ini sendiri, di sini perolehan visit maksudnya adalah untuk menandai mood yang kita kunjungi. Dan parent menunjukkan jalur menuju mood target. Visitator mencatat urutan BFS, di visit software. Di sini misalnya kita tentukan BFS, QT, tentu data utama BFS atau figur. Untuk ini akan meng-set node awal, kode awal. Fungsinya adalah tandai node melalui sebuah file pakai sudah ini masukkan ke aturan BFS. While dan ini bahwa sebuah proses untuk mengambil node paling depan dari atrian dan BFS berjalan dari node yang awal masuk atrian. Ini untuk value ini target filter 4 record value. Jika nilai di node u sama dengan target, algoritma akan berhenti dan dapat dibangun menggunakan array parent. Fungsinya adalah BFS melihat semua perangkat node atau dan jika mengunjungi akan ditandai dan dimasukkan ke antrian. Dan node yang dimasukkan ke antrian akan dieksplorasi lebih dulu daripada node berikutnya. Inilah prinsip BFS. Untuk perangkat status ini untuk memperkuat dari parent. Fungsi node menyusun jalur dari start sampai ke target dan menggunakan array parent. Terus ini digunakan agar pet tersusun dari awal ke akhir. Deskripsi dari main adalah membangun graf untuk membangun graf, menentukan titik mulai BFS yaitu A1. Target pencarian adalah nilai 42 dan untuk memanggil fungsi BFS value. Jadi itulah penjelasan lengkap dari kode program BFS di Java, mulai dari pembuatan graf secara besar, BFS dengan view, hingga bagaimana buat pencarian untuk menggunakan parent array. Semoga penjelasan ini membantu memahami algoritma BFS secara lebih dalam dan detail. Sekian dari saya. Ini saya akan lanjut. Ini saya sekarang dan tidak memiliki masalah sama sekali. Hasilnya sangat aman. Ini dari saya. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih.